Shalom jemaat Tuhan, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Luar biasa, ada sukacita, ada semangat, gairah untuk kita boleh datang dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersukacita, kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan, merasakan akan hadirat lawatan melalui setiap penyembahan, pujian kami kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau yang disenangkan melalui setiap peribadatan kami. Karena kami percaya di dalam kami beribadah kepada Tuhan, ada berkat, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemulihan, ada kelepasan dan kebebasan terjadi bagi setiap kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi kami hamba-hambamu yang melayanimu pada ibadah doa malam ini. Urapi setiap jemaatmu yang mengikuti dari setiap rumah mereka masing-masing. Kami percaya walaupun secara tempat jarak kami dipisahkan, tetapi kami percaya bahwa hadirat kuasa Roh-Mu yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk kami beribadah, memuji, menyembah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita sama-sama nyanyikan kasih-Mu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu meneduhkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau
rana maya ramanayas, kia rana maya sande, kia rana maya ramana maya, kia rana maya rala kia rala kia rala kia rala kia sungguh Kaulah segalanya bagi jiwa kami ya Bapa. Kiarana maya se, kiarana maya sande, hiramakai demikiaramakai, sikiaramakai demikiaramayas, hiarana maya sande, kiaramaya sikiaralamayas, 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 kiaralamayas, kiaralamayas. Kita angkat hati kita kepadanya, kita angkat suara kita kepadanya, mazmur baginya, pengagungan baginya, sebab Dia yang terindah, termegah, termulia, dan yang termanis buat jiwamu. Ya Rabakai demikian ramayas, Kia Rabakai demikian ramayas, Sikiarana mana Sikiaralamayas, 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 Hiaranamakay dimikiaramayas, Kiaramakay dimikiaramakay dimis, Sikiaranamayas, Sikiaramakay dimikiaramayas. Oh, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau lepaskan ya Bapa. Oh, Kau buka jalan, Kau buka jalan, Kau buka jalan, Kau buka jalan, Kau buka jalan. Hiarabakai dimikiaramayas, Kiarabakai dimirisai dimiarama. Jamanmu, jamanmu, Kiaramayas sandai dimikiaramayas, Hirabakai dimisai nai. Oh, Rabakai dimikiaramayas,
Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
hidupku. Sepanjang umur hidupku. Shalom jemaat Tuhan, kembali kita berada di dalam ibadah doa malam. Dan mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah menuntun kami memasuki tahun baru 2022. Dan Tuhan, kami mau terus berharap kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan kami berserah. Karenanya tuntun langkah kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Karenanya kami menyiapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba pemberita, urapi kami sebagai pendengar, urapi setiap alat prasarana yang digunakan agar firman-Mu benar-benar dapat ditaburkan dengan baik, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami bersatu segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba membatalkan jalannya pemberitaan firman-Mu di ibadah doa malam ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Wow, puji Tuhan. Kita sudah berada di tahun baru 2022. Hari ini tanggal 11. Sudah 11 hari lamanya Tuhan menuntun langkah kita berjalan di tahun baru 2022 ini. Haleluya. Apakah masih ada dari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang masih berlibur hari-hari ini? Saya mengucapkan selamat menikmati waktu libur, menikmati quality time dengan keluarga, kerabat, orang terdekat. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah kembali melanjutkan aktivitas kerjanya seperti biasa, saya mengucapkan selamat kembali beraktivitas. Tuhan saja yang memberkati aktivitas kita di tahun ini. Baik. Kita akan masuk kepada penyampaian firman Tuhan. Saya ada gambar Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lihat bersama-sama. Kalau Bapak Ibu lihat di layar maka ada gambar yang saya tampilkan. Gambar yang satu adalah seseorang yang sedang sendiri. Menikmati indahnya alam. Wow, indah bukan? Hening, sunyi, hanya dia dan alam. Terkadang Bapak Ibu kita pingin menikmati nuansa seperti ini. Ada waktu-waktu di mana di dalam kehidupan kita pingin sendiri. Nggak apa-apa, karena beberapa orang mendapatkan refreshing, mendapatkan insight yang baru ketika mereka benar-benar dalam kesendirian. Tetapi saya ingin sampaikan, kita boleh punya waktu sendiri, tapi kita tidak boleh dikuasai oleh kesepian. Kita tidak boleh terlalu larut dalam kesendirian. Karena dikala kita larut dalam kesepian, karena kita kalau terlalu lama di dalam kesendirian, maka tantangan dan cobaan itu banyak menghampiri kita. Ada pikiran-pikiran negatif yang sering menimpa, saya cermati, saya amati kepada orang-orang yang sering sekali menyendiri atau benar-benar merasa sendiri. Loneliness. Ketika seseorang dikuasai oleh loneliness, maka banyak pikiran-pikiran negatif yang bisa mempengaruhi keputusan yang akan ia ambil. Depresi, kekecewaan, keputusasaan yang mendorong ia merasa tidak berharga, tidak ada orang yang sayang, tidak ada orang yang perhatikan. Dan orang yang seperti ini cenderung akan mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik. Melukai diri sendiri, tidak memikirkan hari esok, dan mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Sebaliknya gambar yang kedua kalau kita lihat, wow, ini adalah nuansa yang menyenangkan, bahagia. Ada sebuah keluarga yang menikmati waktu bersama. Tetapi saya juga katakan tidak selamanya hidup akan seideal seperti ini. Kita selalu menginginkan ada orang-orang yang bisa mendampingi setiap perjalanan hidup kita. Setiap waktu, setiap saat. Tetapi kondisi yang ideal kadang tidak tercipta.
Dan kalau kita tidak bisa menyikapinya, maka kita akan terbawa oleh kecewa. Dan hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, bahwa kehidupan ini adalah berbicara mengenai perjalanan yang panjang. Kehidupan ini adalah perjalanan yang panjang, yang kita awali ketika kita lahir di dunia ini, dan akan kita akhiri ketika kita akan menuju kepada kekekalan. Karena itu saya katakan kehidupan ini adalah sebuah perjalanan panjang. Dan mari pastikan dalam perjalanan panjang ini kita mau berjalan bersama Yesus. Kita akan melihat bagaimana nanti, mengapa pentingnya kita harus berjalan bersama Yesus di dalam kehidupan ini. Ada lagu yang indah, yang kalau Bapak Ibu bisa mari kita nyanyikan bersama. Seperti ini lagunya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagu indah. Dan hari ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu, mengapa penting kita berjalan bersama Yesus. Kehidupan ini berbicara mengenai perjalanan yang panjang, dan pastikan kita berjalan bersama Yesus. Alasan yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita perlu berjalan bersama Yesus? Yang pertama adalah karena Yesus tahu jalannya. Kehidupan berbicara mengenai perjalanan, ada awal ketika kita dilahirkan dan ada akhirnya. Kemana kehidupan kita akan mengarah. Yang tadi saya katakan kita berakhir di pada kehidupan yang kekal. Dan kita sama-sama mengerti ada dua tujuan kehidupan kekal. Apakah kita akan hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga, atau kita akan hidup kekal jauh dari persekutuan dengan Bapa di sorga. Saya yakin dan percaya Anda dan saya rindu nanti akhir kehidupan kita akan berada pada kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Inilah tujuan kehidupan orang percaya kelak. Dan untuk menuju ke sana, untuk berada di kehidupan kekal bersama Bapa di surga, hanya Yesus yang tahu jalannya. Karena itu ia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau tidak melalui Yesus, kalau tidak berjalan bersama Yesus, maka tidak ada satu orang pun yang tahu jalannya, yang dapat menempuh perjalanannya sampai kepada kehidupan kekal bersama dengan Bapa kekal di surga. Karena kita penting dalam kita menjalani kehidupan ini, pastikan Bapak Ibu, Anda dan saya berjalan bersama Yesus. Karena Yesus yang tahu jalan kepada Bapa kekal di surga. Menarik. Ada sebuah perkataan, journey to God starts with one small step at a time. Jadi perjalanan menuju kepada Bapa kekal di surga itu dimulai dari sebuah langkah kecil setiap waktunya. He doesn't expect you to run the mile. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk menempuhnya dengan lari kencang. But He promises to give you strength to go the distance. Tetapi Ia berjanji, Tuhan berjanji akan memberikan kita, Anda dan saya, kekuatan untuk dapat melampaui jarak yang ada. Wow, luar biasa.
Tuhan tahu keterbatasan Anda dan saya, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu di luar kemampuan kita. Dan kalau Tuhan kasih tugas, maka Ia akan kasih segala sesuatu yang akan memperlengkapi kita untuk kita bisa menyelesaikan tugas tersebut. Karena itu dalam kita menjalani perjalanan kehidupan ini menuju kepada Bapa kekal di sorga, Tuhan gak pernah menuntut kita untuk lari kencang, untuk lari cepat. Karena Tuhan tahu keterbatasan kita. Karena Tuhan tahu kita gak akan sanggup. Karena Tuhan lihat kadangkala kita bisa menjadi lemah. Kadangkala kita bisa tersandung dan terjatuh. Tetapi Ia berjanji. Lihat. Tuhan tidak pernah janji ikut Tuhan. Jalan serta Tuhan. Maka Anda akan terus lihat pegunungan yang hijau. Pelangi yang indah. Awan yang cerah. Tidak. Terkadang kita bisa melihat lumpur. Terkadang kita melewati rawa. Terkadang kita melewati tanah yang gersang. Tetapi ada janji. Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk kita bisa melampauinya semua. Bukan karena kekuatan kita. Tuhan berjanji, Tuhan memberikan kita kekuatan. Anda dan saya akan diberikan kekuatan untuk kita bisa melampaui perjalanan yang panjang. Perjalanan yang penuh dengan tantangan. Perjalanan yang butuh banyak perjuangan. Dan Tuhan tahu kita butuh kekuatan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan gak sekedar tahu jalannya. Lalu suruh kita pergi ya. Pokoknya segini ya. Tak kasih ancang-ancangnya. Tak kasih arahnya. Pergi sendiri. Melaku sendiri. Enggak Bapak Ibu. Tuhan akan perlengkapi kita. Karena itu setiap tujuan hidup yang Tuhan percayakan pada Anda dan saya. Kita punya tujuan khusus. Kita punya tujuan bersama. Tujuan bersama kita nanti kekal bersama Bapa di sorga. Ada tujuan-tujuan khusus yang ada dan saya hari ini kerjakan. Sesuai panggilan kita masing-masing. Entah kita sebagai orang tua. Entah kita sebagai suami atau istri, sebagai anak, sebagai kaum profesional, di bidangnya masing-masing. Itu tujuan khusus, panggilan khusus dalam kehidupan kita. Kita diminta Tuhan dalam perjalanan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan khawatir, jangan kecil hati, jangan takut. Kalau Tuhan yang memberikan tanggung jawab itu, Tuhan berikan kekuatan untuk Anda bisa melampauinya. Untuk Anda bisa mengerjakan, menapaki, menyelesaikan perjalanan Anda dengan baik. Tuhan gak sekedar tahu jalan. Dia kasih kita kekuatan untuk mampu menyelesaikan perjalanan hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi hari ini Bapak Ibu. Kalau dalam perjalanan yang panjang ini kita merasa aduh Tuhan. Capek aku jadi suami. Capek aku jadi istri. Capek aku jadi orang tua. Maka datanglah kepada Tuhan. Sang pemberi kekuatan itu. Jangan menyerah di tengah jalan Bapak Ibu. Jangan tinggalkan panggilan Tuhan. Jangan berpaling dari jalan yang sudah ditetapkannya. Karena kita akan lihat Tuhan kasih kita kekuatan. Ketika kita mau benar-benar datang padanya. Tuhan, aku sudah gak sanggup. Tuhan, aku tidak mampu. Dan Tuhan akan berikan kita kekuatan. Wow, ini indah sekali. Tuhan gak sekedar tahu jalan. Dia berikan kita kekuatan. Karena itu Bapak Ibu. Perjalanan menuju kehidupan kekal bersama Tuhan nanti. Dimulai dari langkah sederhana. Kalau hari ini Anda sudah terjatuh. Anda sudah mungkin terkapar, tak berdaya. Ayo minta Tuhan kekuatannya memampukan Anda dan saya untuk kembali bangkit. Untuk kembali menapaki selangkah lagi, selangkah lagi, selangkah lagi. Bangkit.
Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya untuk kita bersama menjalani perjalanan yang sudah Tuhan tetapkan ini. Haleluya. Yang kedua, mengapa kita perlu berjalan bersama Yesus? Karena Yesus menyertai kita senantiasa. Yesus menyertai kita selalu. Matius pasal 28 menyaksikan Bapak Ibu Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah," mari kita bersama simak ini dengan baik Bapak Ibu. Yesus berkata, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Luar biasa. Jadi Yesus bukan sekedar tahu jalan, tetapi dia juga berikan kita kekuatan untuk dapat menjalaninya. Lebih daripada itu, kita tidak dibiarkan sendiri, tetapi kita diberikan penyertaan senantiasa. Kabar baik bagi kita semua Bapak Ibu. Dalam kita menempuh perjalanan kehidupan yang jauh, yang panjang ini, Tuhan tidak pernah membiarkan Anda dan saya sendiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Yesus menyertai kita senantiasa. Arti menyertai Bapak Ibu berarti Tuhan selalu ada bersama dengan kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu arti penyertaan senantiasa yang Yesus berikan, yang Yesus janjikan kepada Anda dan saya, orang percaya, gereja Tuhan. Haleluya. Ada Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita. Apakah perjalananmu saat ini sedang dalam duka cita, dalam kesedihan, mengalami sebuah kondisi yang tidak pernah Anda bayangkan, berat terjadi menimpamu hari ini? Yesus ada. Yesus ada menyertaimu. Ia melihat tekanan yang kau alami. Ia melihat air mata yang kau teteskan. Karena ia berjalan bersamamu. Ia menyertaimu. Karena itu jangan biarkan Anda dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Jangan biarkan Anda dikuasai oleh loneliness, kesendirian, kehampaan, kesepian. Tidak, karena Yesus tahu hal itu dapat membuatmu jatuh terpuruk dan mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik. Karena dari jauh hari Yesus berkata, "Aku menyertaimu senantiasa." Dengar Bapak Ibu. Apapun yang sedang kau alami hari ini. Kalau engkau merasa sendiri, jangan biarkan kesendirian menguasaimu. Jangan biarkan kesepian menguasaimu. Karena kebenaran firman Tuhan berkata, engkau tidak sendiri. Yesus ada sertamu. Wow, luar biasa. Inilah pesan ketika Yesus hadir ke dunia. Immanuel, Allah beserta kita. Allah ada di antara kita. Dan Yesus kembali tekankan, Ia menyertai Anda, Ia menyertai saya sampai kepada akhir zaman. Oh, luar biasa. Engkau tidak sendiri Bapak Ibu. Engkau tidak sendiri saudaraku. Yesus beserta, Yesus ada menyertai. Karena itu kalau kesepian mulai menyerang, pikiran-pikiran negatif berkata engkau enggak berharga, engkau enggak disayang, engkau tidak dihargai. Dengar, itu tidak benar. Tolak itu. Justru karena Yesus tahu Ia menyertaimu. Ia berkata Ia mengasihimu. Engkau berharga di matanya. Karena itu Ia sertai engkau. Ia jaga, Ia temani.
Baik di masa sukar ataupun di saat-saat engkau bahagia. Di saat-saat engkau sedang bersuka cita, Yesus hadir di sana. Karena itu ingat saudara-saudaraku, hargai setiap momen. Dengan sebuah pemahaman bahwa Yesus tahu, Yesus beserta. Kemanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan. Kalau kita sudah punya pemikiran bahwa Yesus beserta, kita nggak akan menjadi orang yang sembrono. Kita akan terus mawas diri karena tahu ada hadirat Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita. Harga itu. Harga itu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Karena ada hadirat Tuhan nyata. Jangan mau ditipu. Jangan mau dikuasai pikiran negatif. Firman Tuhan hari ini berkata, engkau berharga. Tuhan beserta denganmu. Dan luar biasa. Yesaya pasal 41 menggambarkan penyertaan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tahu keterbatasan kita dan Ia tampil sebagai Allah. Ia tampil sebagai sosok yang perkasa dan Ia memberikan sebuah ketegasan. Ia memberikan sebuah jaminan. Ia berkata, jangan takut, jangan bimbang. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi mengapa kita perlu berjalan bersama Yesus? Karena Yesus gak sekedar tahu jalannya. Ia berikan kita kekuatan, dan yang kedua, Yesus gak sekedar suruh kita pergi sendiri. Tetapi Ia menyertai kita, dan kali ini kita belajar. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Jaminan yang Tuhan berikan ketika Ia berkata, aku menyertaimu. Wow, itu luar biasa. Ketika Tuhan berjalan menyertai kita, Ia memegang kita dengan tangan kanannya. Dan apa yang bisa dilakukan oleh tangan kanan Tuhan? Mendatangkan kemenangan. Sekali lagi katakan, mendatangkan kemenangan. Sekali lagi katakan, mendatangkan kemenangan. Wow, luar biasa. Gak sekedar Ia menyertai, tetapi penyertaannya membawa kita kepada kemenangan. Saya teringat Bapak Ibu, momen yang indah ketika kita menikmati perjalanan adalah menggandeng orang yang kita cintai. Orang yang kita sayangi, benar ya? Kapan terakhir Bapak Ibu gandengan dengan pasangan? Yang single jangan bergejolak artinya ya. Doa supaya Tuhan berikan pasangan jodoh yang terbaik. Puji Tuhan. Kapan kita terakhir menggandeng kerabat, teman, orang-orang yang kita sayangi? Dan mari kita bayangkan momen-momen itu. Bukankah itu momen terindah ketika kita bisa berjalan bersama? Menikmati perjalanan apapun. Ketika kita bisa menggandeng orang yang kita sayang, menggandeng orang yang kita cintai. Wow, perjalanan itu menjadi lebih indah. Kalau itu kita lalui adalah perjalanan di tepi pantai. Wow, pantainya menjadi lebih indah. Momennya begitu lebih spesial. Karena kita gandeng nih di sebelah kanan kita. Kita gandeng tangan orang yang kita sayang. Wah, berbunga-bunga hati. Kalau pria yang gandeng, wah, bahasanya gini. Tenang sayang, ada Kakanda di sini. Wah, tenang sayang, lihat. Bakal yang jauh lebih indah ini, aku akan membawamu ke sana. Kita bergandeng tangan. Maka ada lagunya. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Oh, ada gitu ya? Ada lagunya itu. Ada lagi lagunya nih. Kemesraan ini
Janganlah cepat berlalu. Indah banget. Pemandangan alam yang indah menjadi lebih indah kalau kita bisa berjalan bergandengan. Jangankan alam yang indah, Pak. Lewat kuburan akan jauh lebih indah kalau kita bisa gandeng pasangan kita. Bahasanya beda. Tenang sayang, ada Kakanda di sini. Tidak akan membiarkan bahaya menimpamu. Nggak tahu itu benar apa enggak ya. Jangan-jangan di hatinya juga kembang kempis itu. Cuma karena ingin dilihat berani sama pasangannya gitu ya. Itu kalau di bapak-bapak. Coba kita ganti. Bagaimana perasaan seorang wanita, seorang ibu yang digandeng oleh suaminya. Wah, senang banget. Ada rasa aman. Ada rasa bahagia. Digandeng orang yang ia cintai. Suaminya yang ia yakin bisa memberikan perlindungan. Wow, luar biasa. Itu kita. Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Ketika ia memutuskan akan menyertai kita, berarti apapun yang kita alami, baik itu alam yang indah atau model kondisi seperti di tengah perjalanan yang berat, di tengah kuburan atau hutan belantara, ketika ia memutuskan ia menyertai kita, ia tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Dan lebih daripada itu, kalau manusia saja bisa memberikan kita jaminan, ketentraman, apalagi Tuhan yang ketika ia menyertai kita, ia berjanji, tangan kanannya membawa kita kepada kemenangan. Hari ini mungkin ada permasalahan dalam perjalanan kehidupan kita. Di tengah rumah tangga kita, saya katakan, jangan berhenti, jangan berpaling, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap eratkan gandengan tangan kita kepadanya. Karena hanya dengan tangannya itu, kita akan melihat kita bisa melewati, kita bisa tampil sebagai pemenang. Mari Bapak Ibu, percaya Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Karena saya terlalu yakin firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saya yakin kalau Tuhan kasih kita tanggung jawab, Tuhan gak akan pernah menelantarkan kita. Dari pandangan Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang membuat kita gagal. Justru ia memperkuat kita. Ia jamin kita kepada setiap cobaan, tantangan, permasalahan yang ia izinkan terjadi. Ketika kita terus mau berharap. Ketika kita terus mau dituntun oleh tangan kanannya. Kita akan melewati. Kita akan tampil sebagai pemenang. Karena itu saya berdoa. Tidak ada pasangan, keluarga, anak-anak Tuhan yang hari ini mendengar firman Tuhan, apapun permasalahan dengar, Tuhan sanggup membuat Anda tampil sebagai pemenang. Rendahkan diri kita, akui ketidaksanggupan kita, tetapi jangan menyerah, jangan berpaling dari jalannya. Minta Tuhan kuatkan, minta Tuhan tuntun agar kemenangan Anda dan saya alami. Dalam pekerjaan, jangan menyerah, jangan ambil jalan pintas. Minta Tuhan dan saya berdoa, hikmat Tuhan berikan. Ada jalan-jalan baru Tuhan buka menjadi sumber berkat yang akan membawa Anda dan saya menjadi pemenang. Di setiap permasalahan apapun itu, ketika kita mau melihat dan kita tetap mau dituntun oleh tangannya, maka kita akan tampil menjadi pemenang. Terakhir, mari 2022 ini Bapak Ibu, kita siapkan diri kita. Lihat, perjalanan kita masih panjang. Jangan kita katakan aku sudah berhenti di sini, aku sudah tidak sanggup. Mungkin secara manusia benar kita tidak pernah akan mampu. Tetapi pandang Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya kepada Dia yang memberikan tanggung jawab ini.
Dia juga akan memampukan, lebih daripada itu ia akan menyertai kita sampai kita berhasil menapaki, menyelesaikan perjalanan kehidupan ini. Mari 2022, siapkan diri kita. Apapun yang kita anggap perlu untuk memperlengkapi kita, saya berdoa, Tuhan bukakan hikmat, Tuhan berikan jalan. 2022 kita lebih lagi di-equipping, diperlengkapi Tuhan untuk siap terus melanjutkan perjalanan yang panjang ini. Siapkan diri kita, berjalanlah bersama Yesus yang tahu jalan, menyertai kita dan membawa kita kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat sebuah pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, dan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya Raladamu, ya Raladamasikaradamo, Sanaraladamase. Kami sembah Kau Tuhan, kami naikkan doa kami, biarlah Tuhan yang menjawab. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang tahu, bahkan Kau yang berikan yang terbaik. Haleluya. Oh, ya ralada basikara lada balada 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 balada. Ya ralada basir ralada balada balada balada. Ngar Bapak Ibu, Tuhan tahu bagaimana kita tertatih berat menjalani sampai pada hari ini. Tapi mari kalau kita lihat ke belakang, kita akan dapati secara jujur kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, aku gak bisa ada sampai saat ini sebagaimana aku ada. Dan kita akan melihat kalau di masa-masa yang lampau, ketika kita terpuruk, kita berkata, aku gak sanggup. Tetapi Tuhan angkat kita kembali. Tuhan mampukan kita berjalan hingga hari ini. Dengar, itulah sebuah bukti. Karena Tuhan yang sama, Dia yang berkuasa, Dia yang akan menuntun kita melalui masa-masa yang akan datang dalam perjalanan kehidupan kita. Karenanya Bapak Ibu, demi kasih Kristus, saya berikan sebuah pemahaman kepada kita semua. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tukarkan Dia dengan apapun.
Jangan berpaling dari jalan yang telah Ia tetapkan untuk kita lalui. Kebenaran firman Tuhan sudah memberikan kita bukti. Ia tidak tinggalkan. Ia sertai kita. Dan Ia akan membawa kita kepada kemenangan. Saya berdoa untuk Anda dan siapapun yang sedang mendengar firman Tuhan hari ini. Yang sedang memiliki permasalahan. Datang pada Tuhan. Mohon pertolongannya. Maka Ia akan menolong Anda. Membawa Anda tampil sebagai pemenang. Izinkan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan, bagi umat-Mu yang sedang memiliki permasalahan dalam keluarga, dalam pekerjaannya Tuhan hari-hari ini ya Bapa, dalam ia mencari tujuan dan arti hidup mereka. Tuhan, hamba mohon, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang kembali menuntun mereka, sehingga mereka memiliki jawaban, sehingga mereka dikuatkan, sehingga mereka tampil sebagai pemenang kelak. Hari Tuhan, segala kuasa kegelapan yang ingin menipu, yang ingin membuat mereka undur, yang ingin membuat mereka Tuhan meninggalkan Tuhan, berpaling daripada Tuhan, hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu Tuhan yang akan kembali menarik kami, menuntun kami, melewati segala hal di jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya bersama-Mu kami akan lewati semua. Dan kami akan tampil sebagai pemenang. Kami akan mencapai kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga kelak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan saya sampaikan di sini Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari bersama Tuhan, bersama Yesus, kita akan menikmati setiap perjalanan kehidupan kita. Berjalanlah bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.